ini? Baik. Puji Tuhan. Baik anak-anak, pada hari ini kita tidak belajar di dalam kelas karena mata pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pedosfer, yaitu berkaitan dengan tanah. Jadi kita akan belajar di luar kelas sehingga anak-anak bisa melihat sekeliling anak-anak bahwa jenis tanah yang ada di sekeliling anak-anak itu seperti apa. Nah, di sini sebelum kita mulai pada materi kita pada hari ini, Ibu minta salah satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Baik, saya kita mulai. Kita mari kita orang. Terima kasih Tuhan karena menentukan pagi. Tuhan sementara kami mengikuti kalian kami. Tuhan sertai kami dari awal pertengahan Haleluya, amin. Terima kasih untuk anak Acang yang memimpin kita dalam doa. Nah, yang berikutnya kita akan Ibu akan absen dan anak-anak kalau mendengar nama masing-masing. Hadir Pak. Aldiamu. Hadir Pak. Maria Ripo. Hadir Pak. Putri Rete. Hadir Pak. Alinyotek. Hadir Bu. Oke, baik anak-anak, kita akan memulai materi pada hari ini, yaitu berkaitan dengan pedosfer. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu mau bertanya, apa yang siapa di sini yang tahu maksud dari pedosfer itu apa? Yang tahu angkat tangan. Hai Bu. Baik, untuk anak Mira saya persilahkan. Menurut saya pedosfer itu lapisan permukaan bumi yang atau lapisan terluar permukaan bumi yang biasa kita pijak. Oke, baik, terima kasih untuk anak Mira. Ada lagi kah dari yang lain? Nah, kalau tidak ada, materi yang pertama atau indikator yang pertama berkaitan dengan pengertian pedosfer. Nah, pengertian pedosfer ini anak-anak bisa melihat di slide, akan dijelaskan oleh Pak Noni. Kepada Pak Noni saya persilahkan. Ya baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, pagi Pak. Hari ini kita akan belajar mengenai pedosfer. Nah, pedosfer sendiri berarti suatu lapisan tanah yang menutupi permukaan bumi. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan bahwa bumi ini ada terdapat 5 lapisan. Yang pertama atmosfer, yang kedua pedosfer yang kita pelajari saat ini, yang ketiga hidrosfer, yang keempat biosfer, dan yang kelima antroposfer. Ya teman-teman, adik-adik semua, Bapak mohon supaya bisa mencatat ya, karena materi ini sangat penting. Nah, pedosfer di sini adalah merupakan bahasa Latin. Nah, kalau yang kita ketahui, yang teman-teman atau adik-adik tahu di sini yang lebih dekat dengan kita, pedosfer di sini berarti tanah. Nah, di sini bukan saja menjelaskan mengenai pedosfer, tetapi lebih detailnya menjelaskan pengertian tanah. Nah, pengertian tanah di sini sendiri di sini mungkin teman-teman bisa lihat di slide yang ada. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Nah, tanah di sini dia tersusun atas 2 unsur, yaitu mineral dan bahan organik. Nah, sekarang kita mulai dari mineral. Mineral di sini berasal dari pelepukan batuan-batuan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, pelepukan tersebut ada yang berasal dari pelepukan dan ada juga yang berasal dari erosi dan juga proses-proses yang lain. Yang kedua di sini dari bahan organik. Nah, Bapak mau menjelaskan di sini bahwa bahan organik itu berupa tumbuh-tumbuhan, berupa hewan yang mungkin sudah mati sehingga terjadi proses pelepukan sehingga terurai menjadi tanah. Nah, kita lanjut. Mungkin teman-teman bisa mengikuti penjelasan dari Bapak. Nah, kita lanjut. Tanah sangat vital karenanya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Nah, kenapa di sini tanah sangat vital? Nah, vital di sini kata lainnya sangat penting. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di lingkungan sekitar kita bahwa semua sumber kehidupan itu mau dibilang dari tanah. Nah, seperti kita manusia lahir dari tanah dan juga mati akan kembali ke tanah. Tanah di sini sangat vital karena semua sumber makanan kita, semua sumber minuman kita itu berasal dari tanah. Contoh sederhananya adalah ketika kita mau menanam sesuatu, tidak mungkin kita menanamnya ke pohon atau ke mana, pasti kita menanamnya ke tanah.
Dan mungkin dengan contoh-contoh ini teman-teman semua bisa mengerti, bisa paham soal tanah. Ya baik, kalau bisa kita lanjut. Nah di sini selain Bapak mau mengemukakan materi tentang pengertian tanah, di sini juga ada salah seorang orang Indonesia kita yang meneliti soal tanah, dan di sini beliau mengemukakan bahwa ilmu tanah merupakan ilmu yang mempelajari proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor pembentukannya, klarifikasi tanah, survei tanah dengan pengamatan tanah di lapangan tersebut dengan pedologi. Nah, orang tersebut bernama Sarwono Harjowigeno. Mungkin kita lanjut. Yang kedua, kita akan belajar mengenai, selain kita belajar mengenai pengertian, kita juga di sini belajar tentang ciri-ciri supaya teman-teman bisa tahu, oh kalau lihat ciri-cirinya seperti ini berarti itu morfologi tanah. Di sini Bapak menjelaskan. Yang pertama Bapak memulai dengan menurut salah seorang ahli, yaitu menurut Glinka tahun 1927. Ya, sedikit informasi, mungkin 1927 ini kita mungkin semua belum lahir ya, atau ada yang sudah lahir? Belum. Tidak ada. Jadi dia mengemukakan bahwa tanah ialah tubuh alam yang bebas dan mempunyai ciri morfologi tertentu sebagai hasil interaksi antara iklim, organisme, bahan induk, relief, dan waktu. Nah, mungkin kata-kata ini bahasanya mungkin sangat awam ya di telinga teman-teman. Tetapi pada pembelajaran kali ini Bapak akan coba untuk menguraikannya satu persatu supaya tidak menjadi hal yang tabu untuk kita. Nah, ciri-ciri morfologi ada 5, yaitu warna tanah, tekstur tanah, struktur tanah, temperatur tanah, dan berat jenis tanah. Baik, Bapak di sini Bapak mulai dengan warna tanah. Nah, yang pertama warna tanah. Perbedaan warna tanah disebabkan adanya kandungan bahan organis, kandungan air, umur atau tingkat perkembangan tanah, kandungan bahan tertentu. Nah, untuk membedakan bahan tanah, di sini yang membedakan faktor utama yang membedakan warna tanah ini mungkin ada beberapa bagiannya. Tetapi di sini yang Bapak memberikan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan kita adalah mengenai bahan organis. Nah, bahan organis ini kita tahu bahwa tanah itu adalah memiliki lapisan-lapisan. Ada lapisan paling bawah dan ada lapisan paling atas. Nah, perbedaan warna tanah kalau kita mau melihat itu paling banyak berada pada lapisan paling atas. Karena seperti yang tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa tanah ini terdiri dari dua unsur, yaitu bahan organik dan juga mineral. Nah, bahan organis ini yang seperti tadi, bahan organis ini tanah yang mempengaruhi warna tanah adalah karena proses pelepukan tadi. Jika proses pelepukan atau proses penguraian itu tumbuhannya semulanya berwarna hijau, maka tanah tersebut warnanya mungkin agak kehijauan. Tetapi kalau tanahnya warnanya hitam agak kemerah-merahan, berarti berasal dari bahan organis yang agak putih atau agak kemerah-merahan atau agak hitam. Ya baik. Yang kedua, tekstur tanah. Nah, tekstur ini berarti ukuran dan juga bentuk permukaan. Itu yang membedakan tekstur. Nah, ada tanah yang halus dan ada tanah yang agak sedikit kasar-kasar. Seperti kita kalau orang Kupang bilang agak batu halus begitu. Ada tanah yang halus dan ada tanah yang berbentuk seperti batu-batu kecil. Nah, proses kenapa ada perbedaan seperti itu? Karena kembali lagi yang tadi saya bilang, bahan awal tanah itu dia berasal dari bahan mineral atau bahan organik. Nah, kalau yang tanah yang berdasarkan bahan organik itu mungkin dia agak halus, teksturnya agak halus dan juga mengandung sedikit air. Tetapi kalau tanah yang berasal dari mineral atau bebatuan itu dia agak kasar dan juga ketika kalau orang Kupang bilang ketika kita taruh di tangan dan kita ramas dia tidak bisa menyatu. Tetapi kalau tanah yang memiliki tekstur halus, ketika kita ramas dia bisa menyatu, bisa menggumpal begitu. Bapak memberikan contoh yang bahasa-bahasa sederhana supaya teman-teman semua bisa dapat mengerti.
Nah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga kita masuk ke struktur. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan pengertian dari struktur tanah. Nah, struktur tanah sendiri adalah gumpalan kecil dari butir-butir tanah yang terjadi karena adanya bahan-bahan organis, oksida besi, dan sebagainya, yang mengikat butir-butir pasir debu dan tanah liat. Gumpalan-gumpalan kecil memiliki bentuk, ukuran, dan ketahanan yang berbeda. Nah, untuk struktur itu dia tidak berbeda jauh dengan yang kedua tadi. Tidak berbeda jauh, dia agak sama karena semuanya membahas soal tanah. Yang membedakannya di sini adalah dia agak lebih kasar sedikit, lebih istilahnya lebih besar. Kalau berbicara soal yang kedua tadi dia lebih ke fisik, tetapi kalau yang struktur ini dia lebih ke organ penyusun atau bahan-bahan penyusun dari batuan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut yang keempat, temperatur tanah. Nah, temperatur tanah sangat bergantung pada input panas, spesifik tanah, dan output panas. Input panas berasal dari sinar matahari dan panas bumi. Temperatur sangat mempengaruhi aktivitas mikroba tanah. Aktivitas biota tanah sangat baik pada temperatur antara 18 sampai 30 derajat. Nah, temperatur di sini kata lainnya adalah suhu. Nah, untuk lebih sederhananya, suhu itu yang kita biasa di Kupang bilang panas atau dingin. Nah, temperaturnya seperti itu. Dan kalau soal output dan input, kalau input berarti dia berasal dari luar. Nah, yang mempengaruhi temperatur adalah sinar matahari. Tetapi kalau output dia lebih ke dalam. Yang ke dalam dia lebih ke dalam. Artinya tanahnya panas ke dalam. Kalau input berarti tanah yang di permukaan sinar matahari, berarti temperaturnya pasti panas. Nah, kita lanjut ke yang kelima, berat jenis tanah. Nah, berat jenis tanah adalah kerapatan tanah per satuan volume yang dinyatakan dalam dua batasan, yaitu sebagai berikut. Kerapatan partikel, bobot partikel adalah bobot massa partikel padat per satuan volume tanah. Nah, mungkin hanya ini saja, mungkin Bapak langsung jelaskan saja mengenai berat jenis tanah. Nah, berat jenis tanah, berat itu kita tahu bersama bahwa ada satuannya, ada kilo, ada kilogram. Nah, tanah juga masing-masing bobotnya berbeda. Ada yang tanah ringan, ada tanah yang ringan, ada juga tanah yang berat. Nah, kenapa seperti itu? Karena unsur penyusunnya, ada tanah yang padat dan juga ada tanah yang berongga. Nah, kembali lagi, yang mempengaruhi berat jenis tanah itu kembali lagi ke tekstur. Yang tadi Bapak bilang bahwa ada tanah yang berasal dari bahan organik dan ada juga tanah yang berasal dari batuan-batuan. Nah, kalau bahan yang berasal dari bahan organik tentunya dia lebih ringan karena halus. Tetapi kalau tanah yang berasal dari bahan organik itu kan dia berbentuk batuan sehingga agak berat. Nah, waktu ini mau dibilang waktu umur ya. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan yang paling penting di sini yang membedakan waktu tanah. Nah, kalau menurut Bapak sendiri yang selama ini Bapak pelajari bahwa waktu tanah itu tergantung lapisan. Kalau seandainya tanah itu dia berada di lapisan bawah, berarti itu tanah berumur lebih tua. Nah, kalau yang di paling atas tanah paling muda karena baru saja terjadi proses pelepukan, makanya berada di yang paling atas. Sedangkan kalau yang paling bawah, kan kalau ada yang baru berarti dia menumpuk sehingga itu yang disebut perbedaan waktu tanah. Mungkin sekian dari Bapak penjelasannya mengenai 2 poin tadi. Nah, untuk poin yang berikut, Bapak berikan kesempatan kepada Ibu Mega untuk menjelaskan ya kepada anak-anak murid sekalian. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Oke, baik anak-anak. Apakah anak-anak mengerti dari penjelasan Pak Nuni tadi? Mengerti. Oke, baik. Kalau sudah mengerti, berarti kita lanjut pada faktor-faktor pembentukan tanah. Nah, di sini pada dasarnya tanah berasal dari batuan atau zat organik yang mengalami pelepukan. Berubahnya batuan menjadi butir-butir tanah dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain. Nah, yang dapat di sini perubahan batuan menjadi butir-butir tanah dikarenakan oleh beberapa faktor. Nah, di sini yang mempengaruhi itu ada 5 faktor. Nah, yang pertama itu faktor iklim,
dan yang kedua itu faktor organisme, dan yang ketiga itu bahan induk, yang keempat itu topografik, dan yang kelima itu tentang waktu. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu tentang iklim. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pengertian iklim adalah unsur-unsur iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah utama, yakni suhu dan curah hujan. Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Bila suhu tinggi, proses pelapukan akan berlangsung cepat sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Nah, di sini adanya pembentukan tanah karena adanya iklim. Nah, kita tahu bahwa di sini jika unsur-unsur iklim atau iklim, kita tahu bahwa di sini kalau curah hujan yang tinggi atau terlalu kepanasan juga akan berpengaruh juga terhadap tanah. Nah, di sini tanah juga seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Noni bahwa di setiap tanah itu atau jenis tanah juga akan berbeda-beda pada tumbuhan yang hidup di tanah tersebut. Nah, misalkan pada tanah merah juga dia tidak terlalu banyak mengandung unsur hara karena dibawa oleh air hujan tersebut. Nah, baik, kita akan lanjut yang kedua, yaitu tentang organisme. Nah, di sini juga organisme membantu dalam proses pelapukan, baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi. Pelapukan organik ialah pelapukan yang dilakukan oleh makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sedangkan pelapukan kimiawi yaitu terjadi oleh proses kimia seperti batu kapur yang larut oleh air. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Noni bahwa organisme pembentukan tanah itu sangat dipengaruhi sekali oleh tumbuhan yang secara organik itu sangat dipengaruhi oleh makhluk hidup, misalkan hewan dan tumbuhan. Sedangkan kimiawi itu seperti batu kapur yang dilarutkan oleh air tersebut. Nah, yang ketiga itu bahan induk. Nah, anak-anak, kita lihat bahwa pengertian bahan induk sendiri terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, endapan, dan batuan metamorf. Batuan induk juga akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan. Nah, di sini kita mempelajari tentang bahan induk. Nah, bahan induk ini nanti kita akan mempelajari di mata pelajaran geologi tentang batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Kita akan mempelajari tentang itu, dan itu juga akan kaitannya dengan bentuk-bentuk tanah. Nah, yang berikut juga yang keempat itu tebal atau tipisnya lapisan tanah. Nah, di sini juga ini disebut tanah juga dipengaruhi oleh topografi. Di sini juga tebal atau tipisnya lapisan dipengaruhi oleh topografi. Nah, di sini kalau topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya menjadi lebih tipis dikarenakan tererosi. Sedangkan daerah yang datar, lapisan tanahnya tebal karena terjadi proses sedimentasi. Nah, sistem drainase akan pengaliran. Daerah yang di drainasenya jejak sering tergenang air, keadaan ini akan mengakibatkan tanahnya akan menjadi tebal. Nah, di sini kita tahu bahwa keadaan topografi di suatu wilayah itu akan sangat berpengaruh tentang keadaan tanah tersebut. Misalkan pada daerah kemiringan lereng atau pebukitan, tentu tanahnya akan semakin tipis karena bila terjadinya hujan, maka hujan akan membawa tanah tersebut ke dataran yang lebih rendah. Maka dataran yang lebih rendah itu yang mempunyai tanah yang lebih tebal. Nah, sampai sini apakah anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Baik, kita lanjut. Akan melanjutkan di jenis-jenis tanah. Nah, di sini jenis-jenis tanah merupakan interaksi antara faktor-faktor pembentukan tanah akan menghasilkan tanah dengan sifat-sifat yang berbeda-beda. Berdasarkan pada faktor pembentukan tanah inilah beberapa ahli mengklasifikasikan tanah di Indonesia bermacam-macam. Tetapi pada pelajaran ini kita fokusnya di Kota Kupang. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis-jenis tanah yang ada di Kota Kupang. Nah, di sini kita bisa lihat di slide, anak-anak bisa lihat di slide bahwa jenis tanah di Kota Kupang terdiri dari 3. Yang pertama itu jenis tanah clay soil, dan yang kedua itu tambisol, dan yang ketiga itu
tanah Regoso. Oke, baik, di sini Ibu lanjut, yaitu jenis tanah yang ada di Kota Kupang berada di bagian mana-mana saja. Nah, di sini jenis tanah Glesol terdapat di sebelah timur Kota Kupang, tempatnya di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima. Sedangkan jenis tanah Kambisol mendominasi semua tanah di Kota Kupang dengan sebaran hampir-hampir ada di seluruh kecamatan yang ada di Kota Kupang. Nah, di sini kalau jenis tanah Regosol terdapat di sebelah selatan Kota Kupang, yakni Kelurahan Negoni dan Kelurahan Pakukoa. Oke, baik anak-anak. Apakah penjelasan Ibu sampai di sini sudah mengerti? Sudah, Mengerti, Bu. Baik, kalau sudah mengerti, Ibu akan membagi kelompok di antara kalian. Nah, di sini anak-anak ada beberapa orang dan anak-anak akan meneliti jenis tanah yang ada di sekitar sini, baru dipresentasikan di depan kelas. Baik, Ibu. Sampai di sini Oke, Bu. mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya baik anak-anak, sekian dari penjelasan saya bersama Ibu Mega. Nah, sekarang tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Mega bahwa akan dibagikan kelompok. Nah, kelompok tersebut akan dibagikan oleh ketua kelas, kemudian mungkin perwakilan dari masing-masing kelompok bisa langsung mencari sampel tanah dan sampel batuan di sekitar kelas kita agar kemudian sebentar bisa dipresentasikan di depan kelas. Jadi silakan mungkin bisa langsung saja untuk mencari atau mengambil sampel batuan dan sampel tanah di sekitar sini. Langsung saja anak-anak. Baik, Baik, Pak. Ya baik teman-teman, selamat datang di kelas. Karena tadi kita sudah di luar, sekarang kita sudah kembali di kelas. Dan tadi karena sudah ditugaskan bahwa untuk mengambil sampel tanah di luar di lingkungan sekitar. Jadi kalau sudah diambil, maka saya persilakan 2 orang perwakilan untuk bisa maju ke depan kelas supaya bisa mempresentasikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak dan Ibu Guru. Jadi setelah kami melakukan penelitian tentang jenis-jenis tanah, nah di sini dari kami kelompok 1, kami mengambil jenis tanah laterit atau jenis tanah merah seperti ini. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu Guru, menurut analisis kami bahwa jenis tanah merah atau jenis tanah laterit ini adalah tanah yang tidak subur. Mengapa dikatakan tanah yang tidak subur? Karena jenis tanah ini unsur haranya itu sudah banyak terbawa oleh air hujan, air sungai dan juga air laut. Makanya jenis tanah ini tanah yang tidak subur karena ia mengandung aluminium bloksida. Sekian analisis dari kami. Selanjutnya beri kesempatan kepada kelompok 2. Ya, langsung saja kelompok 2. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Kalau kami dari kelompok meneliti tentang tanah organosol atau tanah gambut, di mana kami mengambil tanah pasir. Langsung. Seperti ini, teman-teman. Ya, langsung saja penjelasan. Baik, di mana tanah itu merupakan tanah yang berasal dari pelepukan batuan pasir. Biasanya tanah ini banyak dijumpai di pantai atau di daerah kepulauan, yaitu tanah pasir sangat mudah dilalui air atau bersifat khusus, tidak mengandung air dan mineral sehingga kurang baik untuk pertanian. Mungkin ini yang kami jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mewakili untuk mempresentasikan hasil pengamatan dari anak-anak tentang tanah laterit dengan tanah pasir. Anak-anak silahkan duduk kembali. Baik. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan sampel tanah yang sudah diambil dari lingkungan sekitar kita. Mungkin sangat bagus. Nah, di sini di akhir pertemuan ini Bapak ingin menyimpulkan hasil dari pertemuan kita pada hari ini yang bermaterikan pedosfer. Nah, mengapa sehingga Bapak dan Ibu
membuat pembelajaran seperti ini karena Bapak dan Ibu di sini mau agar anak-anak sekalian bisa paham dan peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Artinya jenis tanah, jenis batuan, kita harus paham soal itu. Hari ini kita belajar soal tanah, besok kita akan belajar soal batuan, dan mungkin lusa dan seterusnya kita akan belajar hal-hal lain yang berada di lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih untuk kehadiran anak-anak pada pertemuan hari ini. Di sini kita akan mengakhiri pembelajaran kita tentang pedosfer. Nah, terima kasih juga untuk kekompakan dalam kelompok dalam menyampaikan presentasi. Kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, dan di sini saya minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pelajaran. Oke, baik, untuk anak Mira saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Anak Mira bisa maju ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Marilah kita menyatakan hati dan batin untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala bentuk penyertaan-Mu dari awal perkataan hingga akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk materi pedosfer yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi pembelajaran dan juga bekal hidup kami selanjutnya. Nama-Mu yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.